Halo teman-teman kelas 3 di rumah, kembali lagi di program Belajar dari Rumah. Buat bunda dan ayah yang super sabar dan penuh semangat, semoga selalu diberi kesehatan dan terus semangat menemani teman-teman kelas 3 untuk belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk siapkan alat tulis dan juga buku kerjanya ya. Dan sebelum kita mulai belajar juga, ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Untuk mengawali belajar kita hari ini, yuk sekarang kita olahraga dulu supaya kita bugar dan semangat ya. Gerakan pertama, mari kita regangkan pergelangan tangan kita. Mulai dari tangan kanan. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya kita regangkan bagian leher kita ya dengan cara menoleh ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Nah, gimana? Udah pada enak kan badannya sekarang? Udah siap? Iya nih kak, udah seger lagi. Ya udah kalau gitu, sekarang udah siap belum nih untuk belajar? Udah siap dong. Tapi kita mau ngapain nih? Iya kak, kok banyak alat jahit, gunting, dan kain-kain? Oh iya ini. Jadi untuk mengurangi pemakaian plastik, kita harus membawa tas belanja berbahan kain. Nah, kebetulan Bunda lagi banyak orderan tas jinjing berbahan kain. Kalian mau bantuin Bunda kan? Mau dong. Nah, makanya biar kita bisa membantu Bunda, sekarang kita belajar membuat tas jinjing sendiri. Oke? Jadi kita bisa bikin tasnya sesuka kita kak? Iya. Kalau gitu aku mau bikin tas yang muat banyak dan kuat menampung apa aja. Kalau itu sih tergantung bahannya, Dot. Maksudnya kak? Kamu tahu kan, tas ini bahan dasarnya apa? Tahu dong, kain kan kak? Betul, jadi kain ini adalah benda padat yang ringan. Ini adalah bahan yang tepat untuk membuat tas jinjing. Tunggu. Benda padat itu ada yang ringan juga ya? Iya dong, Dot. Jadi gini, benda padat itu memiliki bahan dasar yang berbeda-beda. Dan setiap bahan memiliki sifat masing-masing. Seperti ada yang berat, ringan, halus, kasar, dan lain-lain. Meja memang benda padat karena terbuat dari kayu. Kayu itu sifatnya berat, jadi kayu cocok untuk dijadikan meja karena pasti kuat. Sedangkan kain, benda padat tapi sifatnya ringan. Oh gitu kak, berarti kalau aku mau bikin tas yang kuat dan muat banyak, mending bahannya jangan kain ya? Emang kamu mau pakai bahan apa? Kayu? Kaju sekarang jadi inget sama bacaan seru nih, persis seperti obrolan kita sekarang. Asik, kita masuk sesi membatik ya kak? Iya betul, membatik. Membaca itu asik. Membatik kali ini membaca terbimbing yang berarti selain Kajo, kalian dan teman-teman di rumah juga harus ikut membaca dengan nyaring ya. Dan ada baiknya teman-teman di rumah menulis pertanyaan berikut untuk dijawab nanti di sesi tanya jawab. Bagaimana kalau tasmu terbuat dari kayu? Kayu itu berat. Kalau tasmu terbuat dari kayu, kamu akan lelah saat membawanya. Kain kedap air adalah bahan yang tepat untuk membawa tas. Kain kedap air itu ringan dan tidak rusak saat terkena air. Bagaimana kalau kita membuat meja dari kain kedap air saja supaya ringan?
Jika kita membuat meja dari kain kedap air, apakah meja itu akan bisa berdiri kokoh saat kamu menulis di atasnya? Kain kedap air bukan bahan yang bagus untuk membuat meja, tapi kain kedap air bagus untuk membuat tas, payung, atau jas hujan. Setiap bahan memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifatnya bisa keras atau lunak. Kalau kamu ingin membuat sepatu, bahan apa yang terbaik? Nah, sekarang udah ngerti kan kenapa tas kamu nggak bisa pakai bahan kayu? Ya kak, mungkin dong aku pakai bahan kayu buat tas aku. Kalau misalkan bahan tasnya terbuat dari tanah liat gimana? Hah? Tanah liat kak? Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau tanah liat udah mengeras, gampang pecah. Betul juga kamu ya. Kalau menurut teman-teman di rumah, gimana? Iya, agak tak mungkin kalau tasnya terbuat dari tanah liat. Selain mudah pecah, tanah liat juga sifatnya berat, seperti kayu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bahan apa yang baik untuk membuat tas? Aku! Dodi deh. Kain kedap air kak. Alasannya karena apa? Karena kain kedap air itu ringan dan tidak mudah rusak kalau kena air. Gimana teman-teman? Betul nggak jawabannya Dodi? Betul ya? Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian, bagaimana kalau tas kalian terbuat dari kertas? Cepet sobek dong kak. Oh iya ya? Menurut teman-teman di rumah, bagaimana? Betul ya? Kertas itu bahannya lunak karena terbuat dari bubur kayu. Jadi kalau misalkan tas kalian terbuat dari bahan kertas, pasti akan cepat sobek. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian juga bisa loh menemukan bacaan lain di beberapa website berikut ini. Yang pertama ada Literacy Cloud. Yang kedua ada Let's Read Asia. Dan yang ketiga ada Badan Bahasa Kemdikbud Republik Indonesia. Jadilah anak-anak yang rajin membaca karena akan menambah pengetahuan kita. Iya, sekarang Kak Jo udah bawa ini nih. Berarti saatnya untuk Balima, baca 5 kata. siap ya. Ingat, bacanya yang nyaring teman-teman. Siap kak. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai ya. Pertama, Masuk. Sendiri. Selalu. Baik. Jangan. selesai. Yeay. Dut, kita main es tungtung yuk. Yuk, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Dut, coba deh kamu perkirakan 6.274 dikurangi 2.533. Berapa ya kira-kira? Teman-teman di rumah, ayo ikut jawab perkiraannya. Jadi gimana jawaban kamu, Dut? Kalau perkiraanku hasilnya sekitar 3.700 Kak Sinta. Jadi perkiraan awalku adalah dengan memperkirakan ribuannya terlebih dahulu. 6.000 dikurangi 2.000, jadinya 4.000. Kemudian memperkirakan ratusannya, 200 dikurangi 500. Perkiraan menjadi 5.000 dikurangi 2.000 ditambah 1.200 dikurang 500. Sama dengan 3.000 ditambah 700, hasilnya 3.700. Jadi hasil sebenarnya itu kurang atau lebih dari 3.700, Dut? Hasil sebenarnya lebih dari 3.700 karena 70 lebih besar daripada 30. Oh gitu. Bagaimana dengan teman-teman di rumah?
Perkiraan kalian lebih atau kurang? Teman-teman di rumah, sebelum kita membuat tas, ada baiknya kita mengasah kemampuan kita dulu ya. Kita akan membuat garis bilangan dan meletakkan pecahan ke dalam garis bilangan tersebut. Emang bisa, Kak? Bisa dong. Nih, coba perhatikan papan tulis ya. Perhatikan garis bilangan yang ada di papan tulis ini. Dari 0 sampai 14. Pada garis bilangan, bagian yang utuh adalah jarak dari 0 ke 1. Nah, sekarang Kak Jo sudah memperbesar jarak dari 0 ke 1 di sebelah sini. Oke, kita masukkan sekarang bilangan 1/2. Nah, nilai 1/2 adalah 1/2 dari 0 ke 1. Maka dari itu, jarak dari 0 ke 1 harus dibagi sama rata. Karenanya 1/2 terletak di antara 0 dan 1. Di sebelah 1/2. 1/2. Kalau 1/3, Kak? Nah, kalau 1/3, nilai 1/3 adalah 1/3 dari 0 ke 1. Karena itu, untuk meletakkan 1/3 dan 2/3, kita butuh membagi 3 garis bilangan dari 0 sampai 1. Kita akan meletakkan 1/3 di sini dan 2/3 di sini. Sama juga dengan 1/4. Untuk meletakkan 1/4, untuk meletakkan 2/4 dan 3/4, kita akan membagi 4 bagian sama besar. Kita masukkan 1/4, 2/4, dan 3/4. Nilai pecahan adalah jaraknya dari 0 karena letaknya berurutan. Nah, sekarang coba Dodi dan Sinta buat garis bilangan dan tandai pakai batang pecahan yang pernah kalian buat kemarin. Ini, Kak. Iya, betul. Nah, sekarang coba kalian buat garis bilangan dan tandai jarak yang sama sesuai dengan batang pecahan yang kalian punya ya. Tulis 0 di tanda sebelah kiri dan tulis 1 di tanda sebelah kanan ya. Sekarang ambil batang pecahan 1/2 dan ukur, lalu tandai. Nah, sekarang coba Kak Jo lihat. Punya Dodi? Nah, kalian baru saja menyelesaikan satu garis bilangan. Sekarang coba kalau 1/3. Ambil batang pecahan 1/3-nya, ukur, lalu tandai ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, hubungan antara penyebut dan juga garis bilangan, apa ayo? Coba Sinta. Penyebut menunjukkan garis bilangan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Wah, tepat sekali. Oke, berarti sekarang kita mulai aja ya buat tasnya. Teman-teman di rumah juga udah menyiapkan kan bahan-bahannya yang kemarin? Jadi sekarang tinggal ikuti aja ya langkah-langkahnya. Pertama-tama, bahan yang disiapkan adalah kain, bisa kain goni bekas, karung beras, atau kain kanvas seperti ini. Lalu selanjutnya, benang, dan juga jarum,
Dan yang terakhir adalah gunting. Kebetulan nih, ada Bunda di sini yang bakal ngajarin kita gimana caranya bikin tas. Anak Bunda, ada yang perlu Bunda bantu? Jadi gini Bun, kita lagi mau bikin tas jinjing seperti yang Bunda punya. Oh, tas yang seperti ini. Wah, ini sih gampang. Nih, kita coba cek dulu kainnya ya. Ini nanti kita ukur. Ini yang akan kita gunakan. Oke. Ya, ini ukuran 100 nih panjangnya. Lebarnya 30. Untuk gagang tasnya kita butuh 2 tali nih. Nah, ini nanti kain panjang ini kita bagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah ya, jadi nanti setiap talinya itu kita akan ambil 1/10 dari panjang kain ini. Nah tuh, Dot, Sin. Buat gagangnya kalian harus bagi 10 bagian yang sama besar. Terus 1/10 dari panjang kainnya dibuat gagang tasnya. Gimana tuh berarti? Ya anggap aja panjang kain ini adalah garis bilangan dan penggaris adalah bagian pecahannya. Panjang kain adalah 100 cm. Lalu dibagi 10 berarti 10 cm. Tiap 10 cm kain ini adalah 1/10 panjang kain ini. Betul nggak? Wah, Dodi hebat. Wah, tepat sekali. 1/10 dari panjang kain ini berarti 10 cm. Nah, kalau gitu kita potong dulu kainnya. Oke, setelah kita potong bagian gagang tas, kita lipat. Nah, ini kita jahit sisi kanan dan sisi kiri. Tuh, ya. Nah, terus nanti kamu lihat deh Bunda cara jahitnya ya. Oke. Nah, kita jahit sisi kanan. Nanti kita jahit sisi kiri. Lihat Bunda ya, cara jahitnya kayak gini. Oh. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kanan kirinya sudah kita jahit ya. Sekarang kita biar rapi. Nah, jahit bagian atas. Nah, kita lipat ke dalam. Tapi sebelumnya kita rekatkan dulu pakai jarum pentul atau pin. Tuh ya. Nanti kita akan jahit ke seluruh permukaan. Nah, tuh. Nah, jadi nanti jahitannya rapi. Ya. Nah, sudah jadi kan? Nah, sekarang tinggal kita bikin gagangnya nih. Nah, ini kita lipat dulu menjadi bagian 2 ya. Dodi, kamu bantu Bunda. Kamu jahitin ya sama Sinta. Tapi sebelum kamu jahit, nah kamu rekatkan dulu kayak tadi Bunda. Nah, dikasih jarum pentul biar rapi. Iya Bunda. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya ketika ingin menjahit di rumah, harus didampingi bersama orang tua, ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya. Karena jarum adalah salah satu benda tajam. Nah, lihat Bunda jahit ya. Kayak gini. Nanti kamu tinggal dilanjutin. Tuh. Ya.
Yaudah, kamu lanjutin. Nih Bun, udah selesai gagangnya. Aku juga udah nih Bun. Ya, kalau udah selesai, sini. Sekarang kita jahit 2 gagang ini ke dalam tasnya. Ya, seperti ini. Jadi deh. Kayaknya aku mesti belajar lagi deh. Apalagi aku kayaknya nggak ada bakatnya nih. Eits, jangan menyerah dulu. Katanya mau pada bantuin Bunda. Iya, ayo dong semangat. Nanti kalau gagal kita coba lagi ya. Oke deh. Gimana teman-teman? Ada yang udah coba bikin tas? Atau ada yang belum juga seperti Dodi dan Sinta? Jangan berkecil hati ya. Namanya juga latihan, nggak selalu sempurna kok di awal. Nanti coba lagi ya. Bunda, makasih ya udah ajarin cara bikin tasnya hari ini. Sama-sama sayang. Gimana Sinta, Dodi, apa saja yang udah kalian pelajari hari ini? Aku belajar jenis benda padat menurut sifat-sifatnya, Kak. Ada yang berat, ringan, halus, dan lain-lain. Kalau aku belajar membuat garis bilangan utuh dan menentukan pecahan menggunakan batang pecahan. Dari sini aku tahu hubungan antara penyebut dengan garis bilangan. Yeay, semoga pelajaran kita hari ini berguna untuk kita semua ya. Baik teman-teman di rumah dan juga ayah bunda hebat, terima kasih ya atas kebersamaannya hari ini. Semoga pelajaran hari ini memberi inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah semua. Kita sekarang nyanyi apa ya? Topi saya bundar, Kak. Oke, 3, 2, 1. Topi saya bundar.